Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Oki Saputra, mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun 2023, yang dimana saat ini saya akan memaparkan tentang financial technology sebagai pemenuhan tugas hukum perbankan. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu financial technology atau teknologi financial, yang dimana saya akan mengajak Anda untuk memahami bagaimana fintech telah merevolusi cara kita berinteraksi dengan uang dan transaksi keuangan secara digital. Dan juga bagaimana sih hukum di Indonesia mengatur mengenai fintech. Poin yang saya akan bahas yaitu eh, pertama, apa itu financial technology? Yang kedua, bagaimana sejarah financial technology? Yang ketiga, berbagai macam layanan finansial teknologi. Yang keempat, dasar hukum finansial teknologi yang diatur di Indonesia. Dan juga, apa sih kekurangan hukum yang mengatur fintech di Indonesia? Slide pertama, apa itu financial technology? Menurut Bank Indonesia, financial technology atau biasa kita sebut dan kita ketahui sebagai fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini kita dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Dan juga akses seperti kita dapat melakukan pengiriman dari jarak jauh dan tidak harus kita bertatap muka. Fintech mencakup beragam bisnis yang memanfaatkan teknologi untuk mengubah cara orang mengelola keuangan mereka, baik itu pinjaman, pembayaran, investasi, asuransi, manajemen keuangan pribadi, dan lain sebagainya. Perusahaan fintech sering menggunakan teknologi seperti aplikasi mobile, big data, teknologi keamanan canggih, kecerdasan buatan atau kita bisa tahu AI, dan teknologi blockchain untuk memberikan layanan keuangan yang lebih efisien, terjangkau, dan mudah diakses bagi konsumen. Fintech telah mengubah landscape industri keuangan secara signifikan dengan menghadirkan inovasi baru, memotong biaya transaksi, dan menyediakan solusi yang lebih cepat dan lebih responsif bagi konsumen. Menurut Investopedia, financial technology atau fintech new techs that seeks to improve and automate the delivery and use of financial service. Sejarah financial technology, fintech dalam era di mana teknologi telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita, pada basis keuangan fintech telah membuka pintu bagi transformasi mendalam dalam cara kita mengelola, mengakses, dan menggunakan layanan keuangan, dari aplikasi pembayaran digital hingga platform investasi cerdas. Inovasi fintech telah mengubah paradigma tradisional tentang bagaimana sih kita berhubungan dengan uang. Jadi sejarahnya pada tahun 1918 lahirlah sistem transfer dan elektronik pertama yang mengandalkan telegraf dan kode Morse. Dan setelah itu pada tahun 1950 awal mula kartu kredit pertama diciptakan, yang dimana awal inilah yang menjadi fondasi untuk sistem pembayaran non tunai modern. Setelah itu pada tahun 2000 munculnya banyaknya perusahaan pembayaran online seperti PayPal memulai transformasi signifikan dalam cara konsumen melakukan pembayaran dan transaksi online. Pada tahun 2010-an, perkembangan smartphone dan aplikasi mobile memicu pertumbuhan besar-besaran layanan keuangan digital.
Perusahaan fintech mulai bermunculan dalam berbagai bidang, termasuk pinjaman peer-to-peer, manajemen investasi, asuransi, dan pembayaran digital. Pada tahun 2020-an, fintech semakin terintegrasi dengan teknologi lain seperti kecerdasan buatan, atau yang bisa kita sebut AI, blockchain, dan juga big data. Peraturan juga mulai mengikuti untuk mendukung pertumbuhan industri ini, sambil memperhatikan isu-isu keamanan dan privacy. Apa sih sebenarnya macam-macam layanan financial technology? Yang pertama itu ada pembayaran digital. Pembayaran digital itu aplikasi pembayaran digital memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa uang tunai, seperti transfer uang antar rekening, pembayaran tagihan, dan pembelian secara online. Yang poin yang kedua, ada yang namanya juga pinjaman peer-to-peer atau P2P. Platform P2P memungkinkan individu atau usaha kecil untuk meminjam atau memberikan pinjaman tanpa perlu melalui lembaga keuangan tradisional dengan menggunakan platform online. Yang ketiga, adanya manajemen keuangan pribadi. Aplikasi manajemen keuangan pribadi membantu pengguna untuk mengelola anggaran, memantau pengeluaran, mengatur investasi, dan juga merencanakan keuangan jangka panjang. Yang keempat, adanya namanya investasi digital. Platform investasi digital memungkinkan individu untuk berinvestasi dalam saham, aplikasi, dana investasi, dan aset digital lainnya secara online dengan biaya transaksi yang lebih rendah. Yang kelima, ada asuransi digital. Layanan asuransi digital menyediakan polis asuransi yang dapat dibeli dan dikelola secara online, termasuk asuransi kesehatan, jiwa, properti, dan asuransi lainnya. Yang keenam, teknologi blockchain. Fintech juga melibatkan teknologi blockchain untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang aman, transparan, dan terdesentralisasi, serta untuk mengelola dan menyimpan data dengan cara yang aman dan efisien. Yang ketujuh, pendidikan keuangan. Ada juga layanan fintech yang bertujuan untuk memberikan pendidikan keuangan kepada individu seperti seminar online, kelas, dan platform e-learning yang membantu orang memahami konsep keuangan dengan lebih baik. Berikutnya, dasar hukum finansial teknologi atau yang bisa kita sebut fintech di Indonesia. Terdapat beberapa undang-undang dan peraturan lainnya yang menjadi dasar hukum fintech di Indonesia, yang antara lain pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang kelima, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 garing POJK poin 01 garing 2016 yang membahas tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berikutnya, adanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18 garing 22 garing DKSP tentang penyelenggaraan layanan keuangan digital. Selanjutnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 garing 17 garing PBI garing 2016 tentang uang elektronik. Selanjutnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 garing 40 garing PBI garing 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Berikutnya adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 garing POJK poin 01 garing 2016 yang dimana peraturan yang paling umum dikenal terkait fintech di Indonesia. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang dimana termasuk pinjaman online atau yang biasa kita sebut pinjol. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18 garing 22 garing DKSP yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital secara umum
termasuk layanan fintech yang tidak termasuk dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77 garing POJK poin 01 garing 2016. Selanjutnya ada peraturan Bank Indonesia nomor 18 garing 17 garing PBI garing 2016 yang mengatur mengenai penyelenggaraan uang elektronik yang merupakan salah satu produk fintech. Selanjutnya ada peraturan Bank Indonesia nomor 18 garing 40 garing PBI garing 2016 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang menjadi salah satu produk fintech. Nah, peraturan perundang-undangan ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi fintech di Indonesia. Apa sih kekurangan hukum yang mengatur fintech di Indonesia? Fintech merupakan industri yang relatif baru di Indonesia, sehingga regulasi yang ada belum sepenuhnya memadai. Hal ini dapat meningkatkan risiko bagi pengguna fintech seperti penipuan, penyalahgunaan data, dan praktik usaha yang tidak sehat. Berikut adalah beberapa kekurangan hukum di Indonesia tentang fintech. Ruang lingkup regulasi yang belum mencakup semua jenis fintech. Regulasi yang ada saat ini hanya mencakup beberapa jenis fintech, seperti peer-to-peer lending, P2P lending, dan payment gateway. Jenis-jenis fintech lainnya seperti crowdfunding, robo-advisor, dan insurtech masih belum diatur secara khusus. Regulasi yang belum memadai untuk melindungi konsumen. Regulasi yang ada saat ini, menurut saya masih belum sepenuhnya memadai untuk melindungi konsumen fintech. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya kasus-kasus penipuan dan juga penyalahgunaan data yang terjadi di industri fintech. Berikutnya ada penegakan hukum yang belum optimal. Penegakan hukum di Indonesia ini masih belum optimal dalam kasus fintech ilegal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus mengenai fintech ilegal yang beroperasi di Indonesia. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil, saat ini perkembangan fintech telah membawa perubahan signifikan dalam industri keuangan. Sambil memicu pertimbangan hukum yang penting, berikut adalah beberapa kesimpulan mengenai perkembangan fintech dan korelasinya dengan hukum. Pertama, regulasi inovasi. Perkembangan fintech telah mendorong pemerintah dan lembaga regulator untuk mengembangkan kerangka kerja hukum yang sesuai dengan perubahan teknologi dan model bisnis baru. Regulasi yang tepat diperlukan untuk memastikan pelindungan konsumen, stabilitas keuangan, serta pencegahan aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Perlindungan konsumen, fintech telah menghadirkan tantangan baru terkait dengan perlindungan konsumen, privasi data, dan keamanan informasi keuangan. Regulasi yang efektif harus memastikan bahwa konsumen dilindungi dari penyalahgunaan data pribadi dan keuangan mereka, sambil memfasilitasi inovasi yang menguntungkan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Perusahaan fintech harus mematuhi peraturan keuangan yang berlaku, termasuk hukum anti pencucian uang, kepatuhan pajak, dan peraturan pasar keuangan. Regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa operasi fintech tidak melanggar hukum, serta untuk meminimalkan risiko terkait kegiatan ilegal dan penipuan. Yang keempat, perlindungan investasi dan transaksi Pertumbuhan fintech telah memunculkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih baik terkait dengan investasi dan transaksi keuangan online.
Regulasi yang memadai harus melindungi investor dari risiko investasi yang tidak terjamin, serta menyediakan saluran penyelesaian sengketa yang efektif dalam kasus ketidaksepakatan atau pelanggaran kontrak. Yang kelima, keamanan teknologi dan data. Regulasi yang kuat diperlukan untuk memastikan keamanan teknologi dan data dalam industri fintech. Perlindungan terhadap serangan cyber dan juga upaya pencegahan terhadap pelanggaran keamanan data, keamanan data menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech. Korelasi antara perkembangan fintech dan hukum menegaskan perlunya kerangka kerja hukum yang komprehensif dan terus-menerus diperbarui untuk mendukung inovasi fintech sambil melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk konsumen, perusahaan, dan lembaga keuangan. Berikut adalah referensi yang saya ambil dan juga saya pakai sebagai penulisan PPT ini, dan terima kasih.